Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, sebelum kita memulai kebaktian kita berdoa dulu ya adik-adik. Adik-adik semua ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata semua. Kita berdoa yang dibawakan oleh Kak Samuel. Silakan Kak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di mana pada hari ini Tuhan kami mau melakukan ibadah kami. Ya Tuhan, pimpinlah Tuhan ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhir, supaya berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Ocha, Ya Kak? sekarang udah bulan Agustus ya Kak? Iya. Masih online ya Kak sekolah ya Kak? Iya, masih online. Adik-adik di rumah juga masih online kan? Kak, sebelum kita mulai dulu Kak. Ibadah kita angkat pujian. Ya. Ya Kak? Masih senang nggak memuji Tuhan? Masih Kak. Oh iya Kak, hati kita masih gembira ya Kak ya? Ya harus gembira Kak, supaya imun kita itu bisa terbentuk dengan baik. Oke Kak, kalau begitu Kak, kita angkat pujian hati yang gembira. Adik-adik sekolah minggu, terima kasih adik-adik yang sudah ngerjain tugas dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Kakak mau bilang nih, orang satu nih, satu, Rafathar Bakara. Yang kedua, Tiara Boru Panjaitan. Yang ketiga, Merlin Boru Sitorus. Yang keempat, Noela Boru Sitanggang. Yang kelima, Hosea Sitanggang. Terima kasih adik-adik untuk orang satu. Orang dua nih, satu, Ivon Boru Sinaga. Dua, Bintang Boru Bakara. Ketiga, Eksaudi Boru Huta Barat. Terima kasih adik-adik untuk orang dua. Orang tiga, satu, Joy Boru Panjaitan. Dua, Alvaro Purba. Terima kasih adik-adik untuk orang tiga. Orang empat, cuman satu orang, Raffles Sitorus. Praremaja, cuman satu, Mona Boru Panjaitan. Masa kemerdekaan tahun ini yang ke-75. Dalam tahun ini saya akan merubah sikap saya dengan cara saya menjadi anak yang lebih baik, rajin mengerjakan PR, rajin mengerjakan tugas dari sekolah minggu maupun dari sekolah. Saya juga di tahun ini
akan lebih serius dan fokus kepada Tuhan. Saya akan rajin membaca Alkitab. Adik-adik yang di rumah, kalau kakak-kakak kasih tugas, tolong ya adik-adik dikerjakan supaya iman adik-adik itu semakin bertumbuh memuji Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kak, Ya Kak. kita mau mendengar firman Tuhan ya Kak. Oh iya. Firman Tuhan tentang apa Kak? Nanti Kak. Oh tentang itu murid Tuhan Yesus Kak. Oh iya Kak. Tentang Simon Petrus. Oh iya Kak ya. Kayaknya seru tuh Kak. Iya, Kita seru anak-anak Kak. dong. Sekolah minggu Kak. Iya Kak. Ada. Itu udah hafal Kak orang 3 Kak. Iya ya yang tadi kayak. Kak. Mereka mah hafal. Kamu cek hafal kan? Hafal. Nggak semuanya sih. Waduh Kak. Lebih pintar terus sekolah minggunya ya dia. Daya ingat mereka masih kuat Kak. Benar. Oke Kak, sebelum kita mendengar firman Tuhan Kak, kita angkat pujian Kak. Apakah pujian kita Kak? Yesus kekasih jiwaku. Adik-adik di rumah, sebelum kita mendengarkan firman, ada baiknya adik-adik siapin dulu Alkitabnya ya. Nah, sekarang Kak Ocha ditemani dengan Marta. Halo Kak Ocha. Ya, kita berdoa dulu ya Marta ya. Ya Kak. Ya, adik-adik di rumah juga sikap berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak atas hari ini. Tuhan berikan kami kekuatan kesehatan sehingga kami Tuhan bisa mempelajari sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Berfirman-Lah Tuhan, kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari Markus 8. Ayo adik-adik buka Alkitabnya. Markus 8 ayat 27 sampai 30. Kita dengar ya adik-adik. Dengar juga ya Marta. Kakak mau baca firman. Markus 8 ayat 27 sampai 30. Begini bunyi firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya
jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Nah, Marta, Ya, Kak. kakak mau tanya nih, Apa itu, Kak? murid Tuhan Yesus itu ada berapa sih, Marta? Ada 12 murid. Wah, pintar. Tepuk tangan dong adik-adik di rumah. Ya, ada 12 murid. Nah, sekarang tokoh Alkitab yang kita pelajari pada hari ini yaitu tentang murid Yesus, tapi yang diutamakan adalah siapa tadi, Marta? Petrus. Iya, pintar. Cerdas ini Marta. Petrus. Kemudian siapa lagi tokoh Alkitab tadi yang kakak baca, Marta? Siapa ya, Kak? Ada siapa tadi? Yohanes Pembaptis. Kemudian ada Elia. Nah, ceritanya Tuhan Yesus berjalan-jalan mau menuju Kaisarea Filipin dengan murid-muridnya. Jadi Yesus bertanya. Nah, langsung Petrus itu jawab. Apa tadi jawaban Petrus, Marta? Apa itu, Kak? Siapakah aku ini? Kata Yesus kepada muridnya. Petrus jawab, Mesias. Ya. Nah, sekarang Tuhan Yesus datang kepada anak-anak sekolah minggu di rumah, ke semua yang percaya kepada Yesus. Sekarang Tuhan Yesus datang nih ke anak-anak sekolah minggu orang 1 sampai pra remaja yang mendengarkan firman Tuhan itu. Misalnya Yesus bertanya, siapakah aku menurut orang 1, orang 2, orang 3? Nah, kalau menurut Marta, siapa sih Yesus itu di hatimu, Marta? Yesus itu juru selamat, Kak. Ya, pintar. Tepuk tangan dong buat Marta. Ya, juru selamat. Yesus itu tadi nyanyian kita apa? Yesus kekasih jiwaku. Iya, pintar. Yesus kekasih jiwaku. Ya, sekarang kakak mau tanya juga nih sama orang pra remaja mungkin ya. Kira-kira siapa sih si Petrus itu menurut pengakuan di dalam Alkitab, riwayat hidup Simon Petrus? Ada yang pra remaja tahu? Udah dijawab kali ya di hati masing-masing. Coba kalau Marta, dalam riwayat Simon Petrus, apa sih yang kamu tahu tentang Simon Petrus? Aku nggak tahu apa sih itu. Ya, Simon Petrus itu adalah murid Tuhan Yesus, Marta. Nah, Simon Petrus itu juga membela Yesus. Pernah nggak tahu ceritanya? Kapan sih Simon Petrus membela Yesus? Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemane, kemudian Yudas datang nih, sudah bawa rombongannya, Yesus mau disalibkan. Terus Petrus itu mengambil pedangnya, terus dipenggalnya kupingnya siapa, Marta? Masih ingat gak? Siapa, Kak? Petrus ya, Kak? Petrus yang megang pedang. Karena teman-temannya Judas mau menangkap Tuhan Yesus, Petrus itu kesal. Kok ini bawa Tuhan Yesus, dia ambil pedang, terus dipotong itu kupingnya si Malkus namanya. Tapi Yesus mengambil kuping itu dan ditempelkan lagi, Marta. Iyalah, Tuhan Yesus itu penuh kasih. Jadi dia itu biarpun dia sudah mau disalibkan, masih tetap kasih terhadap manusia yang mau menangkap dia, termasuk Judas muridnya itu loh, Marta. Oh iya, Kak. Iya. Kemudian Petrus juga pernah berjalan di atas air untuk menemui Yesus. Petrus juga seorang nelayan, ya Marta ya. Nelayan itu apa sih, Marta? Nelayan itu yang kerjaannya mencari ikan ya, Kak? Iya, pintar, menjala ikan. Jadi Petrus ini adalah seorang laki-laki yang pekerja keras. Nah, dia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena Petrus pada saat itu sudah punya istri, dan pada saat keadaan Petrus mengikuti Yesus, Petrus itu mempunyai mertua yang sedang sakit. Tapi semuanya itu ditinggalkan dan dia mengikuti Yesus. Nah, kemudian Petrus juga ada menulis di dalam Alkitab, Marta. Perjanjian apa? Ada 1 Petrus, 2 Petrus. Perjanjian baru. Iya, pintar. Jadi di perjanjian baru itu ada
1 Petrus ada 5 pasal, 2 Petrus itu ada 3 pasal. Ya. Nah, ada tulisan Petrus di situ. Nah, sekarang ini yang menjadi murid Tuhan Yesus itu siapa aja sih, Marta? Yang berapa? Ya, termasuk Marta, murid Tuhan Yesus ya. Aku termasuk Tuhan Yesus. Iya, anak-anak sekolah minggu semua murid Tuhan Yesus. Semua pengikut Yesus itu adalah murid Tuhan Yesus. Nah, bagaimana sih supaya kita bisa menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita? Jadi kita itu mengikuti Yesus bukan karena orang tua kita mengenal Yesus sehingga kita menjadi orang Kristen. Ada baiknya pribadi, karena nanti untuk masuk surga itu mata pribadi, ya. Nah, jadi menurut kakak ya, banyak baca firman supaya kita lebih tahu tentang cerita Tuhan Yesus. Kemudian kalau kakak itu di rumah sekarang untuk menguatkan kakak, karena keadaan sekarang ini, bagaimana saya seorang guru bisa menghadapi zaman ini, dan saya sebagai pendidik nih Marta. Jadi kakak itu banyak mendengarkan kesaksian di YouTube. Nanti kalian juga bisa ya adik-adik supaya lebih kuat imannya lagi. Nih kakak yang sering tiap malam kakak dengar YouTube-nya dari ada pendeta Saripudin Ibrahim. Kemudian ada pendeta Yusuf Roni. Kemudian sekarang ada Yusuf Manu Bulu. Ini adalah pastor. Nah, nanti kalian dengar semua kesaksiannya bagaimana mereka sehingga mereka bisa menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi masing-masing. Jadi pribadi ya, tidak bisa nanti karena mama, karena ini nggak bisa kata. Jadi harus kita yang memang benar-benar ikut Yesus. Ketika kita mengikuti Yesus dengan benar, dengan pribadi kita, tidak ada masalah lagi. Karena semua sudah kita serahkan kepada Tuhan. Dan intinya nanti, endingnya akan indah pada waktunya, karena tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Oke, sekarang ayat yang terakhir ya. Apa sih yang dipesankan oleh Simon Petrus ini pada orang Kristen di zamannya itu? Ayo, kita buka Alkitab kita yang ditulis dalam 1 Petrus 3. Ayo adik-adik di rumah, dibuka Alkitabnya ya. 1 Petrus 3 ayat 7 sampai 11. Beginilah kehidupan orang Kristen yang diinginkan atau yang dituliskan oleh Petrus. Kakak baca ya, dengarin ya Marta. Adik-adik di rumah juga dengarkan. 1 Petrus 3 ayat 7 sampai 11. Begini bunyi firman Tuhan. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala hal, sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Nah, inilah yang diinginkan firman Tuhan pada hari ini untuk kita semua. Nah, adik-adik, kakak akan memberikan PR nih untuk adik-adik ya. Horong 1, kalian menggambar salib. Nah, nanti diwarnain ya adik-adik. Nanti
nanti dikirim. Kemudian horong 3 sampai praremaja, horong 1 dan 2 ya Kak, adik ya Marta ya. Horong 1 dan 2 menggambarkan salib Yesus dan diwarnai. Ya, horong 3, 4 sampai praremaja. Kalian baca Alkitab yang Petrus, 1 Petrus dan 2 Petrus. Nah, itu semua kalau dijumlahkan itu ada sekitar 8 pasal. Kalian baca semua, kemudian kalian tulis di dalam buku apa yang kalian dapat dari firman itu. Baru nanti kirim ke kakak. Nah, sampai di sini firman Tuhan. Semoga kita bisa menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami sudah mempelajari sebagian dari firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka Tuhan dalam studi mereka. Berkati orang tua Tuhan biar bisa membantu anak-anak untuk belajar di rumahnya Tuhan. Bapak yang baik, begitu juga guru-guru sekolah minggu Tuhan. Kami semuanya ya Bapak, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami kekuatan, kesehatan ya Bapak, supaya kami bisa melalui dalam pandemi ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh banyak dosa yang kami lakukan. Ampuni kami Bapa, supaya kami layak disebut anak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik di rumah, kita sekarang mau persembahan. Nah, disiapin dulu sayang persembahannya, dibuat di tangan kanan ya. Nah, nanti persembahan itu dikumpulkan ke orang tua dan orang tua menyerahkan ke gereja. Adik-adik di rumah, kita akan bernyanyi, yaitu Aku Anak Raja. Yuk Marta sama-sama. Terima kasih Tuhan, kami sudah di penghujung acara ini ya Bapak. Berkati Tuhan persembahan yang kami kumpulkan untuk menjadi bau harum ya Tuhan di dalam kerajaan-Mu. Berkati Tuhan orang tua, berkati kami semuanya ya Bapak. Berkati kami dalam pekerjaan kami ya Tuhan. Berkati kami dalam kesehatan kami masing-masing. Tuhan Yesus, darah Yesus yang melindungi kami semua jemaat KBB ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan supaya kami bisa Tuhan berjalan di depan ya Bapa. Darah Yesus yang melindungi kami. Tuhan Yesus, inilah doa yang terakhir, doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa yang diajarkan Yesus kepada kita. 1, 2 ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah
Minggu.